Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Erniwati SSM Hum, Ketua Tim untuk Penelitian Khusus Guru Besar dengan judul Pola Pewarisan Budaya Berkelanjutan Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawalunto. Adapun tim anggota dari penelitian ini adalah Profesor Dr. Maria Montessori MED MSI, Dr. Delmira Safrini SOS MA, dengan mahasiswa pendamping Salman Al-Farizi dan Muhammad Rasid. Penelitian ini dilatar belakangi oleh eh, transformasi yang terjadi di Sawalunto, di mana Sawalunto yang dulunya adalah industri tambang batu bara terbesar di Asia Tenggara, mengalami stagnasi dan kemudian bertransformasi menjadi kota wisata tambang. Nah, perkembangan Sawalunto menjadi wisata tambang tidak terlepas dari peran pemerintah dan pendukung lainnya, di mana warisan tambang batu bara kemudian dijadikan objek wisata melalui program-program pemerintah yang terstruktur sejak tahun 2000 yang dikelola secara sustainable. Nah, penelitian ini sebetulnya berangkat dari penelitian sebelumnya dilakukan oleh Portelli di mana Portelli melakukan penelitian di penambangan batu bara di Harlem, Kentucky, di mana di sini dia menggunakan sejarah lisan sebagai upaya untuk mengangkat martabat kelompok marginal ya, yaitu buruh dan menjaga warisan budaya buruh. Dan di dalam risetnya, Portelli menemukan bahwa pelestarian budaya buruh itu tidak terlepas dari peran bagaimana masyarakat yang mau untuk melakukan, yang beradaptasi dan mewariskan nilai-nilai sebagai buruh tambang kepada generasi berikutnya. Nah, eh, penelitian ini diharapkan bisa memberi ruang narasi yang tidak tercatat ya mengenai fenomena yang dialami oleh masyarakat sebagai bagian dari memori kolektif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengalami transformasi. Kemudian bagaimanakah pola tambang batu bara ini kemudian menjadi bagian yang luar biasa, bahkan pada tahun 2019 warisan tambang batu bara Ombilin Sawalunto menjadi warisan dunia. Nah, peninggalan sebagai saksi sejarah WT Bos ini tidak terlepas dari fisik, kemudian baik tangible, intangible maupun benda-benda yang sampai sekarang masih ditemukan di Sawalunto. Untuk fisik seperti tambang itu sendiri, kemudian infrastruktur bangunan seperti kantor, rumah sakit, dapur umum, perumahan, serta bangunan-bangunan lainnya. Nah, selain bangunan tambang, eh, peninggalan fisik WT Bos juga berupa dokumen, foto ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah intangible, yaitu cerita pelaku, eh, eh, cerita pelaku, saksi mata yang saat ini masih kita temukan di Sawalunto, serta bagaimana orang Sawalunto melestarikan budaya tersebut dari generasi ke generasi. Selain dari cerita, ternyata warisan tambang batu bara Ombil ini juga berupa budaya seperti bahasa Tansi, kemudian tradisi multikulturalisme, perpaduan budaya antara Jawa, Minangkabau, kemudian ada juga Batak di sini, sehingga dalam proses akulturasi budaya berlangsunglah sebuah dinamika yang luar biasa. Dari 60 dari sekian banyak warisan tambang batu bara yang telah dijadikan cagar budaya oleh eh, kota Sawalunto ada sebanyak 65 warisan. Nah, dari 65 warisan ini apakah masyarakat Sawalunto terutama generasi muda memahaminya? Itu boleh dikatakan dari survei yang kami lakukan mereka sangat sangat bingung untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan atau apa fungsi bangunan-bangunan cagar budaya tersebut pada masa lalu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pola pewarisan di mana nanti generasi muda akan menjadi agen-agen dalam bidang pariwisata, terutama wisata tambang batu bara Ombilin. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif ya. Meskipun kita menggunakan data kuantitatif untuk mendapatkan survei, tetapi yang utama adalah data kualitatif dengan melakukan
studi literatur baik sekunder maupun primer, yaitu beberapa buku-buku, hasil penelitian, kemudian laporan penelitian, dan untuk sumber primer kita menemukan dokumen baik dokumen Belanda maupun dokumen dari PT eh, Ombilin ya, PTBU. Nah, kemudian selain dari pengumpulan sumber melalui studi pustaka, studi arsip, juga dilakukan observasi lapangan, yaitu wawancara kepada masyarakat yang telah dilakukan tanggal 13 sampai 15 Agustus, dan juga ada observasi menyebarkan angket kepada siswa dan siswi Sawalunto SMA 1 Sawalunto yang kita kategorisasikan atas 100 orang yang kita survei terhadap anak-anak yang mengikuti pelatihan atau program sosialisasi panduan buku WT BOS yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2024, dan 100 lagi siswa-siswi yang tidak mendapatkan pengetahuan. Kita melakukan uji coba di situ. Nah, luaran dari artikel ini adalah eh, jurnal, luaran dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks Scopus Q1. Nah, hasil dari observasi lapangan, yaitu dengan menyebarkan angket di SMA 1 Sawalunto, maka kita menemukan bahwa 3% siswa mengatakan bahwa mendapatkan pengetahuan tentang WT BOS itu dari sekolah, terutama bagi anak-anak yang mengikuti program pemberdayaan sosialisasi buku panduan. Nah, selanjutnya adalah mengatakan dari masyarakat. Nah, ini semula kita berpikir bahwa ini diperoleh melalui pergaulan, melalui lingkungan, tetapi ternyata setelah kita telusuri, ini adalah bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh LSM atau oleh NGO atau oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat melalui komunitas-komunitas sadar wisata. Sehingga masyarakat yang sebaya itu membuat komunitas-komunitas musik, komunitas pelukis, dan komunitas pelindungan terhadap warisan tambang batu bara. Nah, selanjutnya yang terkecil adalah genealogi. Meskipun sebetulnya warisan budaya melalui genealogi dapat dikatakan ia sangat efektif, dan terutama pewarisan budaya melalui memori kolektif dari orang tua kepada anaknya. Mulai dari bahasa, kemudian cerita tentang pengalaman orang tua ketika masih bekerja sebagai buruh tambang atau sebagai pekerja tambang, tetapi juga perilaku seorang bapak mulai dari bagaimana cara menemukan batu bara yang baik, bagaimana cara melakukan penggalian, itu adalah nilai-nilai yang atau warisan budaya yang tidak bisa dianggap sesuatu hal yang sepele, padahal karena itu adalah bagian yang sangat penting. Nah, dari proses yang kita lakukan, maka kita lihat bahwa pewarisan budaya melalui pendidikan itu sangat efektif. Terutama ketika dari ketiga ini, maka kita melihat pewarisan budaya melalui pendidikan itu yang paling efektif, terutama ketika kita melihat atau melakukan integrasi pembelajaran warisan budaya Sawalunto ini yang terintegrasi ke dalam kurikulum melalui modul. Nah, kemudian apalagi pola yang bisa dilakukan yaitu metode partisipasi, di mana siswa itu dibawa ke lokasi, dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan praktis, kreatif, dan partisipatif. Nah, kemudian adalah didukung oleh teknologi, di mana dengan ada teknologi maka siswa akan sangat mudah untuk mengembangkan atau mempelajari tentang warisan budaya WT BOS, terutama melalui aplikasi agreement reality atau melalui QR ataupun dengan fasilitas-fasilitas lainnya, video ya atau dokumenter. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan melibatkan kolaborasi sekolah dengan komunitas. Dan dari semuanya itu, maka pola pewarisan budaya ini yang paling efektif adalah dengan menanamkan nilai karakter, di mana Sawalunto sebagai kota wisata tambang berbudaya dengan motonya mengembangkan wisata tambang, maka anak-anak generasi muda dilatih menjadi bagian dari pelaku wisata atau menjadi agent dengan nilai-nilai dan karakteristik yang terintegrasi dengan budaya lokal. Nah,
Dari proses yang sudah kita lakukan, maka kita melihat bahwa penelitian ini berpotensi untuk dilanjutkan, di mana pewarisan budaya ini hendaknya tidak hanya berhenti dari penemuan pola saja, tetapi juga kita melakukan implementasi terhadap pola pewarisan pendidikan dengan melanjutkan melalui pembuatan buku ajar dan modul yang bisa diterapkan di sekolah, sekaligus kita membawa siswa untuk eksperimen sehingga siswa-siswi dengan usia antara 15 sampai 18 tahun menjadi agen dari pelaku wisata dalam pengembangan warisan tambang budaya Sawalunto. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa pola pewarisan itu ada tiga ya, yaitu pola persen tegak atau vertical transmission, pewarisan mendatar atau horizontal transmission, atau pewarisan miring atau diagonal transmission. Dari ketiga ini, maka tiga-tiganya efektif dilakukan di Sawalunto. Tetapi yang paling mudah dan bersifat sustainable, maka pewarisan miring melalui program pendidikan, yaitu dengan muatan lokal, itu jauh lebih efektif. Jadi dari situ maka kami dari tim peneliti merekomendasikan bahwa penelitian ini dilanjutkan lebih efektif untuk menghasilkan karya-karya berikutnya dalam bentuk buku ajar, modul, dan produk-produk digital seperti virtual reality, terus kemudian narasi terhadap warisan budaya, sehingga warisan budaya tidak lagi menjadi sesuatu hal yang sulit bagi generasi penerus bangsa, tetapi sudah menjadi bagian dari diri mereka yang mudah untuk dicerna dan mereka jadikan bagian dari diri mereka. Sekian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.